3294. Di sini saya mewakili dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada narasumber sebelumnya, boleh Kak kasih tahu namanya siapa? Ya, makasih kepada Kak Sukma. Perkenalkan, nama saya Rizky Salsabila Simanjuntak. Makasih Kak. Di sini saya akan mewawancarai orang yang mengalami sakit, yaitu pada hari ini saya akan membahas mengenai sakit asam lambung yang diderita oleh Kakak Rizkia. Sebelumnya Kak, izin ya Kak bertanya, waktu pertama kali Kakak tahu sedang sakit itu, apa yang paling Kakak rasakan dan atau Kakak pikirkan? Baik, makasih pertanyaannya. Jadi sebelum saya terkena asam lambung, yang pertama kali saya rasakan itu mungkin ketakutan sama kaget. Mungkin sebelumnya kan belum pernah sakit. Terus pertama kali sakit, mungkin yang pertama saya rasakan itu adalah takut dan kaget aja sih. Nah, selanjutnya Kak, apakah sakit ini membuat aktivitas Kakak sehari-hari berubah? Bisa diceritakan? Kalau saya pribadi pasti berubah lah ya. Mungkin sebelumnya saya melakukan aktivitas itu dengan kondusif, mungkin karena terjadinya penyakit asam lambung pada saya, jadi aktivitas saya itu kayak terganggu, jadi kayak mudah lelah, jadi kayak harus banyak istirahat. Pada saat sakit, apa yang Kakak rasakan pada tubuh Kakak dan jadi apakah lebih terbatas dari sebelumnya kegiatan Kakak? Kalau saya pribadi, mungkin itu setelah sakit itu kegiatan saya itu sangat terbatas. Mungkin kan kalau kita setelah sakit itu mungkin lebih banyak disuruh banyak istirahat, tidak boleh terlalu banyak beraktivitas. Nah, setelah sakit itu Kak, menurut Kakak apa arti sehat setelah sakit? Kalau menurut saya, kalau sehat itu bukan perihal tentang sembuh dari penyakit, tetapi juga di mana kondisi seseorang merasa nyaman dan aman ketika menjalani kehidupannya sehari-hari. Menurut Kakak, apakah Kakak bisa merasakan sehat walaupun masih punya penyakit tersebut dan mengapa? Kalau menurut saya itu kembali tergantung ke pribadi masing-masing lagi ya. Kalau untuk saya bisa saja merasakan sehat selagi saya masih bisa menerima kondisi saya. Selanjutnya Kak, bagaimana pengalaman sakit Kakak mempengaruhi cara Kakak menghadapi rasa sakit atau rasa tidak nyaman? Yang paling pertama kali itu harus banyak-banyak bersabar, karena mungkin setiap orang tidak ada yang ingin kalau dia terkena penyakit ataupun itu sakit. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar aja sih. Nah Kak, selama berobat, apakah penjelasan dari tenaga kesehatan selalu sesuai dengan apa yang Kakak rasakan? Kalau saya pribadi mungkin pernah kadang-kadang sih kayak ibaratkan pihak kesehatan itu menjelaskan tentang ini, sementara saya merasakan itu kayak kurang pas gitu sama penjelasan dokter tadi. Jadi kayak kita sendiri pun kayak merasa bingung kalau dokternya menjelaskan beda dengan apa yang saya rasakan. Nah, saat menjalani pengobatan, apa yang paling membantu Kakak untuk sembuh? Yang paling pertama itu dukungan keluarga sih. Mungkin kalau tidak ada dukungan dari keluarga, kita pun kayak terpuruk gitu dalam rasa sakit kita. Jadi yang paling pertama itu adalah dukungan keluarga. Apakah Kakak merasa pendapat dan keluhan Kakak didengarkan oleh tenaga kesehatan? Kalau sejauh ini saya selalu kayak ibaratkan selalu diperhatikan sih sama tenaga kesehatan kalau ada sakit. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana sikap dokter atau perawat mempengaruhi perasaan Kakak pada saat sakit? Kalau saya melihat sikap dokter atau perawat itu ramah-ramah ya, mungkin dari sikap seorang dokter atau perawat itu sangat mempengaruhi pasien. Kalau dokternya ramah, mungkin pasien lebih merasa nyaman, tenang, dan lebih percaya. Apakah Kakak merasa diperlakukan hanya sebagai pasien, bukan sebagai pribadi? Kalau saya sendiri mungkin nggak pernah merasa itu. Mungkin sebagian dokter juga memperlakukan saya sebagai pasien, dan juga mungkin sebagian mereka pernah juga memperhatikan saya kayak ibaratkan dari perasaan gitu, kayak mereka merasakan apa yang saya rasakan. Nah, menurut Kakak, apakah perhatian dan kepedulian orang sekitar berpengaruh pada proses penyembuhan kita? Itu sangat berpengaruh bagi saya. Nah, selanjutnya, setelah melalui penyakit sakit ini, apakah ada perubahan cara Kakak menjalani hidup? Setelah mengalami sakit, mungkin setiap orang pasti ada perubahannya, dari pola makan yang tidak teratur
teratur, mungkin yang diperbaiki itu pola makan yang teratur, jam tidurnya harus sesuai, nggak bisa begadang kayak gitu lah pokoknya. Pasti ada perubahan. Nah, apakah pengalaman saat kakak sakit membuat kakak lebih menjaga kesehatan dan dalam hal apa? Pastinya iya, menjaga kesehatan. Yang pertama itu menjaga pola makan, terus menjaga apa namanya, kayak ibaratkan istirahatnya lebih cukup lagi. Nah, ini kak, pertanyaan terakhir. Pelajaran apa yang paling berharga yang kakak dapatkan dari pengalaman sakit tersebut? Kalau saya pribadi itu, pengalaman saya itu yang paling berharga adalah kesehatan itu yang paling penting, paling utama. Karena kesehatan itu tidak bisa dianggap remeh. Karena kalau bagi saya sendiri, kesehatan itu adalah aset saya di masa depan nanti. Baik, terima kasih Kak Rizkia. Pada waktunya saya ucapkan sekian dari kelompok saya. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.